Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Norval, di mana dia baru saja turun dari bus untuk menemui sang ayah yang belum ditemui sejak kecil. Norval pun berjalan menyusuri hutan dengan pohon-pohon tinggi di sekitarnya sampai tiba di pantai. Akhirnya kita akan melihat sebuah rumah di teluk yang mana itu adalah tempat tinggal sang ayah. Saat membuka pintu, akhirnya muncullah sang ayah, di mana Nopal mengatakan bahwa dia datang sesuai surat yang dikirim oleh ayahnya tersebut. It's me, Norval. Your letter asking me to come and see you. Saat sedang merapikan baju di kamarnya, sang ayah pun mengajak Norval berfoto bersama agar nanti bisa ditunjukkan kepada sang ibu di kota. Oh iya, sedikit catatan bahwa ayah dan ibunya sudah bercerai sejak lama ya, tapi masih berhubungan baik. Dan alasan Nopal datang ke sini adalah untuk menjalin silaturahmi antara ayah dan anak. Ketika berfoto, sang ayah pun ingin agar dirinya yang mengambil foto. Namun hal yang tak diinginkan terjadi ketika iPhone-nya tak sengaja terjatuh ke bawah, yang membuat iPhone berlapis emasnya hancur dan musnah begitu saja. Entah disengaja atau tidak, namun sang ayah nampak tidak suka dengan kedatangan Norval, yang padahal dia sendiri yang mengundang Norval untuk datang ke sana. Careful, that's a limited edition gold foam designed by Lord. Okay. Smile. Sana. Namun lagi-lagi sang ayah bertindak menyebalkan dengan melempar sebuah daging ke sebuah penggorengan saat makan malam. Nopal pun bercerita tentang dirinya yang seorang DJ atau disc jockey yang memiliki kenalan orang-orang besar seperti musisi dan yang lain sebagainya. Di mana hal itu sama sekali tidak membuat ayahnya bangga ataupun terkesan. Justru sang ayah lebih suka cerita perkelahian dibandingkan cerita karir yang seperti itu. I like fight stories. Just so you know. Pada keesokan harinya, Norval pun akhirnya jujur dengan sikap ayahnya yang menyebalkan. Di mana dia heran kenapa dia diundang jika tidak suka dengan keberadaannya di sana. Dan dengan sedikit rasa menyesal, sang ayah pun meminta maaf karena mungkin ia cukup lama tidak bertemu dengan orang lain ataupun menerima tamu di rumahnya. Kemudian untuk menyurutkan emosinya, dia pun mengajak Norval berenang bersama untuk menjalin kedekatan dengannya. Why did you ask me to come here? Now I'm here, and you seem like you'd rather I wasn't. Ketika sedang berenang, Norval pun menganclom duluan, di mana Norval memejamkan mata sambil menikmati tenangnya air laut. Tapi tiba-tiba, ya, sebuah batu jatuh tepat di samping Norval, yang mana dia melihat sang ayah hanya ngejentul saja di daratan. Entah disengaja atau hanya ingin iseng saja, namun hal itu cukup membahayakan. Merasa sudah tak tahan dengan sikapnya, Norval pun akhirnya kehilangan kesabaran dan mengatakan tentang betapa buruknya sosok sang ayah. Di mana dia tega meninggalkan sang ibu dan dirinya yang waktu itu masih berusia 5 tahun dan pergi begitu saja tanpa ada kabar sedikit pun. Tanggung jawab, monyet. You're a drunk. A useless drunk. You! Saya masuk ke kesal yang kayak orang begini teh atuh. Minimal datang atuh sayang atau kumaha atuh nyalanya. Kabudak atuh tidak. Terjadilah perdebatan di antara mereka, di mana sang ayah tetap tidak mau mengalah dan justru mengatakan tentang Norval yang terlalu lemah dan berdandan seperti banci, seolah tak memiliki keberanian dan titit sama sekali. You dress like a woman, yeah? You dress like a cunt. Hal itu pun semakin meruncing tatkala sang ayah pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau daging, di mana emosinya nampak tidak stabil.
Akibat dia teh kecanduan alkohol yang dideritanya. Dan tiba-tiba sang ayah pun memegang dadanya, lalu terjatuh dan meninggal karena serangan jantung. Nah lo, cek aing oge tok loba ting dar alkohol jadi we ujung-ujungna teh. Pai. Dad? Kemudian Norpal pun menelpon ibunya untuk meminta datang. Namun sang ibu yang kebetulan sedang berada di luar kota pun menyuruh Norpal untuk tenang dan menyelesaikan masalah itu secara mandiri, secara laki-laki dan sendirian. Dibawa diutahkeun teleg pokona mah rek kitu rek kieu teleg ku sorangan. Dengan perasaan campur aduk antara rasa bersalah dan masih heran dengan sikap ayahnya, Norpal pun melalui malam dengan melamun sampai polisi datang untuk memeriksa. Just died. He just fell down. Esoknya polisi pun memeriksa jasad sang ayah dan melihat bahwa kematiannya memang murni karena serangan jantung. Kemudian menyuruh Norpal untuk menunggu sampai koroner datang untuk menjemput jasad sang ayah. I believe you. Yeah, coroner take it from here. Tak lama koroner pun datang untuk mengambil jasad ayahnya. Tapi karena di kota sedang terjadi banjir dan tempat penyimpanan mayat sedang penuh, sang petugas pun akan membawanya sebentar dan menyuntikkan dengan cairan pengawet. Lalu akan kembali ke sini dan meminta Norpal menjaga jasad sang ayah sampai banjir-banjir di kota benar-benar mereda. Meskipun keberatan, mau tidak mau Norpal terpaksa harus melakukan itu demi sosok almarhum sang ayah. Oh, there's a storage issue in town at the moment from the flooding. He'll be in a black bag. You won't have to look at him. Sorenya petugas koroner pun datang dan membawa jasad sang ayah yang sudah disuntik pengawet kemudian diletakkan di kamar tidurnya agar sang ayah bisa beristirahat dengan John di sana. Saat malam tiba, Nopal pun mendengar suara aneh seperti rantai yang berasal dari saluran udara. Entah apa itu, tapi saat Norpal pergi ke kamar ayahnya, dia melihat pembungkus jasadnya sudah sedikit terbuka. Esok paginya saat Norpal sedang tiduran, dia pun melihat sebuah pintu kecil di dinding, di mana di situ ada kotak penyimpanan barang-barang lama ayahnya, dan Norpal pun menemukan foto-foto masa kecilnya dengan sang ayah yang nampak sangat bahagia. Namun yang mengejutkannya adalah ayahnya di foto sama sekali tidak mirip dengan wajah ayahnya yang sekarang. Untuk kemudian dia menyematkan wajahnya di foto, namun tiba-tiba Oh no. ya, suara itu muncul lagi dengan lebih keras dan saat Norpal mencari sumber suara tersebut, dia pun menemukan sebuah pintu bawah tanah lalu masuk ke dalam sana untuk memeriksa. Dan saat sudah berada di dalam, akhirnya kita mengetahui faktanya sebenarnya bahwa ayahnya yang asli tengah terikat dengan tubuh yang penuh luka. Norval, my boy. You actually came. Akhirnya terkuaklah fakta bahwa pria yang di atas adalah pria lain. Hingga tak lama terdengar suara orang lain di atas yang merupakan teman si pria asing misterius tersebut. Dengan cepat, Norpal pun menutup pintu di mana sang ayah meminta bertindak berani dengan membunuh orang-orang tersebut karena mereka sangat-sangatlah berbahaya. They're coming to hurt me, and you're going to kill them. Close the fucking door. You don't! You'll kill us both! Namun karena Norpal terlalu cemen dan bertulang lunak, dia pun justru bersembunyi di dalam sebuah lemari. Dan saat ada pria gondrong turun, Norpal hanya bisa mengintip tanpa bisa berbuat apa-apa. Sampai sang ayah berteriak agar Norpal cepat beraksi, tapi Norpal justru hanya ngajedog saja. Dan dengan sedikit keberanian, Norpal pun menyerang pria gondrong itu. Namun karena tenaganya setara cabe-cabean, Norpal pun jatuh dan membiarkan pria gondrong itu kembali ke atas. Now, fucking kill him! Fucking kill him! Fucking kill him! Kesal karena temannya sudah meninggal, lantas pria gondrong itu pun mengunci pintu bawah tanah dan berjanji akan kembali dengan satu temannya yang lain.
Dan akhirnya sang ayah pun jujur mereka adalah teman-temannya sendiri. Di mana dulu mereka melakukan kejahatan bersama dengan menculik seorang anak orang kaya. Namun saat uang tebusannya sudah didapatkan, sang ayah mengambil uang itu untuk dirinya sendiri sehingga membuat si pria gondrong dan teman-temannya yang lain yang serangan jantung itu marah besar. Dan yang mengejutkannya adalah semua uang dan kehidupan mewah yang Norpal dan ibunya rasakan selama ini tidak lain dan tidak bukan merupakan uang haram hasil kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. You grew up in a Beverly Hills mansion with an unemployed mother? My entire life has been funded by A kidnapping. Tak ingin terus larut dalam kesedihan tidak berguna tersebut, sang ayah pun menyuruh Norpal untuk melepaskan rantai dan borgolnya. Hingga saat mereka berhasil membuka pintu dan sampai di atas, Norpal pun izin ke toilet karena ingin modal atau buang air besar. Dan koploknya lagi, eta teh masih sempet kene hayang nyaduk kekayaan gitu tehnya. Aduh, aturan cari jalan lain atulahnya. Can I go to the toilet? Tak diduga ada temannya si gondrong sedang nyaduk juga dan mendengarkan musik. Di mana terjadi perkelahian di antara mereka berdua yang membuat ayahnya gergetan dengan aksi gemulai anaknya. Namun saat Norpal benar-benar terdesak, jiwa laki-laki dan brutalnya dalam dirinya pun mulai muncul. Dan Norpal pun mengambil senok daging yang tajam sekali dan menusukkan asetnya si botak. Lalu membungkusnya wajahnya dengan plastik wrapping dan memungkulnya hingga dia kojor saat itu juga. Dengan cepat mereka berdua pun kabur, tapi tak lama muncullah si gondrong dengan membawa sebuah panah berapi dan mengancam akan membunuh mereka berdua. Saat si gondrong lengah, sang ayah pun menyuruh Norpal untuk masuk ke dalam bagasi mobil si gondrong agar dirinya bisa selamat. You hide in the trunk of his car. You follow him everywhere. Dan saat si gondrong kembali ke mobil untuk pergi ke sebuah motel, Norpal pun mendengar si gondrong tengah menelpon seorang wanita pencelup di mana dia ingin melakukan waktu singkat dalam rangka menghilangkan stresnya itu. Listen, could you meet me at the hotel for a session? Like I'm really stressed. Sampai di hotel, Norpal pun menunggu sampai si gondrong masuk ke kamar. Dan setelah dirasa sudah aman, dia pun keluar dan menghampiri si wanita pencelup tersebut untuk memberitahunya bahwa pelanggannya tersebut merupakan seorang penjahat. Dirasa tak kenal dengan Norpal, si wanita pun mengabaikan dan langsung masuk ke kamar. Fuck out of here before I tear your nuts off. Dan bukannya langsung membunuh si gondrong atau kembali kepada ayahnya, Norpal justru pergi ke resepsionis dan memesan sebuah kamar untuk istirahat. To rent a room, please. Adisia Norpal atuh kunaon sia teh kehead mani nyaliwang lain bunuh eta teh. Keheul anjing. Namun karena semua kamar sudah penuh, Norpal pun mengatakan bahwa ada seorang pelanggan yang mencurigakan. No, the whole motel is booked up. What with the geology conference? I thought I might let you know. There's a suspicious woman. Sehingga si resepsionis memutuskan untuk memeriksanya dan saat semuanya sudah aman, Norpal pun mengambil kunci kamar dan beberapa bon beserta dengan pakunya, kemudian membocorkan ban mobil si gondrong dan masuk ke dalam sebuah kamar. Saat masuk, pelanggan yang sedang melakukan pencelupan pun dibuat terkejut dengan kemunculan Norpal yang tiba-tiba di mana mereka disuruh diam dan saat Norpal masuk ke kamar si gondrong melalui pintu samping, si wanita pencelup pun langsung menyergap si Norpal sehingga si gondrong bisa leluasa membunuhnya. Dengan paku bon yang dibawa si Norpal, si gondrong pun menikam perut Norpal beberapa kali, kemudian menusuk pipinya hingga membuat Norpal tak berdaya. Dirasa tidak akan bertahan, si gondrong pun meninggalkan dan melempar sejumlah uang untuk si wanita pencelup ini. Setelah si gondrong pergi, tak disangka Norpal ternyata masih bisa bertahan, kemudian berjalan keluar dan berniat untuk kembali ke tempat ayahnya. Dan saat sudah berjalan sekitar 1 kilometer jauhnya, Norpal pun menemukan mobil si gondrong mengalami kecelakaan parah akibat ban bocor yang sudah dibuatnya tadi.
Dan melihat si Gondrong tengah berjalan tepat di tengah jalan raya, karena tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, Norpa pun mengikuti si Gondrong, di mana dia melihat kepalanya sudah somplak setengah dan melihat sangat jelas sekali sebagian otaknya muncul keluar. Dan dengan pakubon yang ada di pipinya, Norpa pun melepaskan pakubon tersebut, kemudian dengan santai dan penuh perasaan menusuk otak si Gondrong hingga dia tewas saat itu juga. Arthur! Dan setelah semua berakhir, Norpa pun melanjutkan perjalanan menuju tempat ayahnya, di mana beliau sudah tewas karena mengalami infeksi akibat luka-lukanya yang sudah berhari-hari tidak diobati. Dan sambil membayangkan kebersamaan dirinya waktu kecil, mereka berdua pun tewas dalam kebahagiaan dan penuh rasa sakit. Ending yang sangat tidak ecreg filmnya. Aduh, sangat kejam, sangat kejam, sangat kejam, sangat kejam, sangat kejam. Ahei, ahei, ahei. Di awal film tadi saya sempat suudon ya kepada ayah yang tidak bisa membiayai anaknya atau misalkan tidak merawat dengan kasih sayang. Tapi ternyata ayahnya berkorban mencuri untuk kebahagiaan ibu dan ayahnya, dan si ibunya teh dicerai tehnya gitu lah merenya ulah kababawa jika namalah. Hebatnya film sakit tapi tidak bohong film mah lah gitulah ceritanya. Keluarga adalah satu-satunya tempat kita belajar arti kebahagiaan dalam kebersamaan. Keluarga adalah ikatan jiwa yang penuh kasih, saling mempercayai dan saling memahami. Tak ada yang lebih penting selain menjaga keluarga. Saya Ujang Daun yang pernah kesetrum gara-gara menerken Sanyo mengucapkan sampai jumpa, bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye. Bye.